استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم القيم واتوب اليه ولا العلي العظيم ناظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم الأربعين وأمهاتنا ولما لي بجلسنا ولما أبين من وينا ولنا يسير حسن ما نازل الشيخنا وعلى بنت الله يغلق قلوبنا يستر عيون يقرد ينازقنا فما نبي نزل مسلم لك المتقربين هذا حسن الخاتمة حج الموت على الزينية سير النبي سير النبي وللنبي سير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الديان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب المنان اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وعظم على سيدنا محمد نور الزمان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم كمال الإيمان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي استر درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعم النابر يعلم قلوبنا اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah halaman 10 di tengah paslun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa asyarana bi zumrati fid darain amin. Wa'lam dan ketahuilah olehmu. Ini nasihat daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah ini pengarang Ratibul Haddad, Ratib Haddad yang sering kita baca dan sering wiridannya kita amalkan. Ratib Haddad itu fadilatnya luar biasa. Siapa yang mengamalkan Ratib Haddad itu Allah selamatkan dia daripada bala dan musibah. Bukan hanya dia yang selamat, jar guru 3 pal ke samping, 3 pal ke muka atau ke belakang itu akan dilindungi oleh Allah. Di mana di tempat itu dibaca Ratib Haddad, maka bukan hanya yang membaca itu diamankan oleh Allah, tetapi 3 km persegi ke kiri ke kanan ke muka ke belakang itu dilindungi oleh Allah daripada fadilat Ratib Al-Haddad. Nah, pengarangnya itu adalah Habib Abdullah Al-Haddad, mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini. Nah, di antara nasihat sidin wa alam ketahuilah anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa salahul muridin. Ketahuilah bahwasanya zikir itu adalah pondasi dan jalan dan pembuka hakikat dan senjata bagi orang-orang yang suluk, orang yang menuju hadrat Allah, dan wa mansyurul wilayah dan tanda-tanda kewalian. Kita disuruh oleh beliau hendaklah kita itu berisi wiridan, yang mana wiridan itu kita rutin mengamalkannya di dalam sebuah waktu. Misalnya kita bisa amalan yang diamalkan di bahasa yang subuh rutin ya, mulai tahu ilmu itu,
mulai menerima ilmu itu amalkan terus sampai ke mati. Atau nang imbah isya kah, atau imbah maghrib kah, atau sebelum subuh kah, atau imbah sembahyang subuh kah, atau nang imbah zuhur kah, atau sebelum zuhur, atau sebelum asar, atau sudah asar. Punya apabila aja ada satu amalan, nah nang hendaklah kita tuh bisa amalan itu. Nah, dan amalan itu rutin kita baca terus kada beampihan. Artinya bila kita sudah tinggal, kita qadha saking sayangnya amalan itu tuh. Nah, maka zikir nang kita baca itu jasidin menjadi pondasi jalan kita menuju hadrat Allah dan menjadi pembuka hakikat kita dan menjadi senjata kita. Pokoknya itu adalah apa namanya perbendaharaan kita, simpanan kita. Jadi amalan yang rutin itu adalah simpanan kita. Jika ibarat orang harta dunia itu besi tabungan, kapan aja hendak memakai ada yang diambil, apabila aja hendak memakai ada bandanya. Nah, begitu juga dengan amalia. Bila kita rutin amalia itu kada kita tinggalkan. Artinya andai kita tinggal, kita qadha, maka itu menjadi senjata kita. Kita berdoa kepada Allah apa aja itu menjadi sebuah catatan kita. Nah, bahkan wiridan yang rutin itu adalah menjadi tanda sebuah kewalian. Misalnya orang itu mengaku jadi wali, kita kalau mencek sidin itu bujur kada wali. Apabila orangnya tuh kada ada bisa amalan amalia itu kada ada cirinya, kada kau kita meyakini kewalian beliau. Kalau soal pada tangguh tuh lain kisah. Ya sebalik kita madakan orang wali bila sidin tuh pas menangguh lalu wali aja. Padahal bukan itu ciri wali. Kalau pada tangguh tuh dukun gitu bisa pada tangguh ya Allah. Karena apa? Bersahabat lawan jin. Tapi kalau wali itu cirinya adalah sebuah amaliyah. Nah, jadi orang yang hendak diangkat jadi wali itu harus rutin besi sebuah amaliyah rutin kada bampihan. Mulai ilmu itu didapat, baca terus kada bampihan. Nah, disitulah akan tumbuh sir daripada amal yang dibaca itu. Sir itu rahasia. Ya, rahasia itu buahnya lah kayak itu, nah, buah dari amal. Ya, kita beramal itu sama dengan kita bertanam. Bila kita bertanam itu kita ada nang buah nang kita tunggu akan ada hasil nang kita dapat. Tapi yang kita kada bertanam namanya nang didapat kada dapat jangan dapat kan kita tak. Dan buahnya itu akan diberi oleh Allah Taala, hasilnya itu pasti Tuhan beri itu pasti. Janji Allah Taala itu pasti. Allah Taala itu kada pernah menyalahi janji. Cuman Allah memberinya itu terserah Tuhan. Ada kita ini beramalan, ada jemaah melakukan satu amalan padilatnya ini melakukan setahun kada lebih nanti lihat lalu ampih aja kayak seakan-akan kada manjur. Nah, kayak seakan-akan kayak kada diterima Tuhan, padahal diterima Tuhan. Nang kada kelihatan tuh Allah Taala belum menjulung. Ada kita ini kita hendak nang maatur Allah, hendak ini menerima, hendak ini hendak isuknya. Padahal nang berkuasa doa Allah tapi janji pasti aja Tuhan. Oh, doa ini astajib lakum itu dalilnya pasti kok obolakan. Cuman Allah menjulung depan bila itu urusan Allah. Dan kita sangka baik dia dengan Allah, sangka baik.
Kenapa jadi sangka baik? Memang Allah Ta'ala itu kada pernah menyalahi janjinya. Dan Allah Ta'ala itu menjulungnya di suatu saat yang tepat kita paling membutuhkannya. Nah, di saat yang pas kita membutuhkannya, memerlukannya, itu namanya sir. Jadi kita bila amalan itu amalkan aja terus, jangan berlebihan. Jangan menyangka Allah kada mengabulkan itu, jangan. Itu ujian istiqamah kita. Ujian istiqamah sebuah amalan gewija. Paling lambat di akhirat. Nah, ada kita nih anak di dunia. Tuhan yang tahu. Ya Tuhan, kamu beri ini kali kamu ada sanggup, benar kan gitu. Itu sangka baik kita tuh. Tuhan kada menjulung ini kalau kita kada sanggup ini. Rahasia amalan yang kita amalkan doh. Misalnya biar mengamalkan apakah? Nah, jadi itu setiap amalan itu amalkan aja terus. Pasti diberi Tuhan, ada rahasianya. Kan Tuhan berjanji, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan, mengerjakan sedekah kebaikan, walau sekecil apapun atau walau handap wiridannya, khairan yarah, dia akan melihat balasan nang dia amalkan itu. Nah, cuman apabila itu urusan Allah Ta'ala kan kita kadang-kadang kita mengatur, Tuhan lebih tahu saat kita memerlukannya. Nah, jadi wiridan itu jadi tanda kewalian. Nah, tanda orang yang wali itu ada punya wiridan. Jangankan biar hendak jadi wali lah, hendak jadi dukun gin kawa, hendak pada tangguh gin kawa, menakut menggawi. Kalau kayak jadi wali kena kawa, biar amalakan surah jin dana. Ada surah jin juz ke-28. Qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jin. Baca itu, baca saban malam Jumat. Berdupa, baca saban malam Jumat. Kada beberapa Jumat kena pian sahabat dengan jin itu. Lalu kau pada tangguh aja kena ta. Orang minta ini, orang kehilangan ini. Kau jatuh kawan. Nah, tapi bang matinya kena kayak apa? Matinya bang kayak apa? Jadi itu satu wiridan. Nah, artinya apa? Setiap yang kita baca itu ada buahnya. Walau sebiji huruf yang membaca Al-Quran itu, nah, ba aja kah? Ba bika nama kana biyakun mayakun. Ada rahasia Allah Ta'ala. Apalagi kita memalakkan Ismul Azam atau Asmaul Husna. Itu ada rahasia Tuhan. Membaca ya Latif, membaca ya Rahman, membaca ya Rahim, atau apa aja, semuanya ada sirnya. Intinya jangan kadada bisi amalan gitu. Nah, hidup ini jangan kadada bisi amalan, minimal tadi amin. Hari-hari itu amin 457 kali. Nah, supaya kita itu berisi simpanan, berisi pondasi hidup, berisi senjata di hadarat Allah. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata sebagian orang-orang yang arif billah. Arif billah itu artinya orang ini ma'rifat dengan Allah, kenal dengan Allah, bahkan diberi mukjizat atau karamat di sisi Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, bukankah jasidin Allah berfirman, fazkuruni azkurkum, ingatlah olehmu akan aku, niscaya aku ingat kamu. Nah, ya kan? Bila kita berzikir berarti Tuhan tu ingat lawan kita. Bila kita tu kada berzikir berarti Tuhan tu kada ingat lawan kita. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, Tuhan tu menghadapi lawan kita. Tuhan tu pasti mendengar rintihan kita tu, Tuhan pasti mendengar rintihan kita, doa kita, hajat kita berdoa tu, biar doa kita tu di dalam hati Tuhan mendengar. Kan ada dalam ilmu tauhid Allah Ta'ala itu bersifat alimun bizatis sudur.
Allah Ta'ala alim, mengetahui bizati sudur, dengan yang ada di dalam dadamu. Dalam dada ini kan ya gertik hatene, keinginannya berdoa dalam hati jenah. Dikira dia bikin goreng, padahal orangnya berdoa. Allah mendengar. Jadi berdoa itu boleh nyaring, boleh gimmick, tetap didengar Tuhan, tetap Allah Ta'ala mendengar. Wa qala Allah Ta'ala, dan bukanlah Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan ingatlah olehmu akan Allah berdiri, berduduk, dan berbaring. Nah, artinya amalan berzikir itu boleh sambil berdiri, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berabah, boleh. Makanya tasbih itu di tangan jalan nampak dibaca, subhanallah subhanallah kah dibaca, Allah salawat kah dibaca, boleh. Jadi zikir itu apa-apaan aja boleh dibaca. Kita memanfaatkan waktu kita kan diberi Tuhan sehari semalam kan 24 jam. Jangan sampai waktu yang diberi Allah Ta'ala itu ada bisi kosong. Jangan mengisinya itu hanya waktu sembahyang. Kenapa? Karena waktu sembahyang itu satu mat aja. Coba biar siapa nak ada sembahyang nang sampai setengah jam. Ada kalau sembahyang sujud sajadah aja 15 menit aja. Yang lah sujud sajadah nang ayat sajadah subuh Jumat nih 15 menitan aja, 20 paling panjang. Apalagi kita sembahyang sorangan zuhur 4 rakaat paling 5 menit, subuh 2 rakaat paling 2 menit, qul ya qul Allah. Nah, artinya handap kumpulkan 5 waktu, anggaplah 10 menit aja. Nah kalau saya banyak 10 menit panjang sembahyang nih, kali 5 waktu berapa? 10 kali 5 50, sampailah sejam. Ada sampai sejam, dibanyakkan sejam nang kita berzikir kepada Allah nih, dalam sembahyang. Sedangkan Allah memberi waktu lawan kita 24 jam. Sehari sama laman nih. Kita berzikir hanya 1 jam, itu pun sembahyang 10 menit. Nah panjang benar ayatnya tuh 10 menit. Apalagi kita aku aja ya kalau zuhur berapa menit. Artinya banyak waktu kita ini nang terbuang lupa dengan Allah. Aku aja. Di mana kita berzikir Allah Ta'ala, kamana nang sabdas waktu ini kita jaguru dunia aja kah di sini. Maka Allah menyuruh fazkuruni, berzikirlah lawan aku, ingat anakku. Nah, kita diberi waktu banyak nang kosong. Nah maka oleh karena itu nang kosong itu jangan dilihatkan kosong, diisi dibawa berzikir. Arti zikir itu ingat, arti ingat itu ingat bahwa naku gawi ini adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Pian kapomaan kita kapomaan besokan tulak ambil parang, ambil tajak, ambil tutujah atau tatanjang, tulak kapomaan, niatakan ya Allah, ulun berusaha mencari ridhamu ya Allah, ulun berusaha melaksanakan mencari ridhamu ya Allah, bekerja bila ulihi benih kaina gesan
memberi makan anak, memberi makan keluarga. Nang ke pasar itu juga ambil kendaraan, ambil tas, tulak apa ke pasar sahaja aku berusaha mencari rezeki, gasan anak, gasan keluarga, gasan beribadah. Nah, ketika pian niatakan itu berapa jam pian begawi di perumahan atau di pasar, lalu menjadi nilai ibadah. Jadi kada kosong waktu nang pian gawi itu. Nah, ini supaya kita termasuk kalimat Allah Ta'ala fazkuruni azkurukum, atau kalimat tadi fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berzikirlah kepada Allah berdiri, berduduk dan berbaring. Nah, di sepanjang jalan pulang tulak dari rumah ke perumahan, dari rumah ke pasar, dari rumah ke mana ke tempat gawian, baca salawat di jalanan tanah. Dalam jalan bersalawat, porok hilem, porok masker, baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu sepanjang jalan. Itu namanya maisi waktu, supaya kita jangan waktu ini terbuang-buang. Nihil jajaran kita tuh nihil. Diberi Tuhan 24 jam sehari semalaman, berapa waktu nang kita isi. Nah, di sini makanya Tuhan mengingatkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia itu rugi beratan banyak. Kenapa jadi rugi? Waktu kada diisi. Nang kada rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh apa? Iya, dan berzikir tadi itu. Hendak bagawi itu beniat. Hendak berusaha itu beniat. Apa aja gawian kita? Napanya kah gawian kita? Niat ibadah. Supaya waktu kita itu berisi. Nah, di pasar pulang berjualan nih, tasbih di tangan, bila terbarungan kada ada pengunjung, salawat dibaca, ada nang menawar hanya isi waktu, jangan sampai kosong. Nah, itu memanfaatkan kita tuh, bermanfaat dan membuahkan di dalam diri kita. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu, berzikirlah kepada Allah akan zikir yang banyak. Nah, ya kalau Tuhan menyuruh berzikir itu banyak ini tadi isi tadi. Salawatkah, tasbihkah, istighfarkah, digilir-gilir. Asapina dulak baca salawat, ganti dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dulak istighfar ganti dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Muyak tasbih ganti dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muyak la ilaha illallah ganti Allah, Allah. Divariasi. Nah, itu namanya zikir nang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ujar Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, aku tergantung sangka hambaku dengan aku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, aku beserta dia ketika dia mengingat aku. Nah, bila kita tuh ingat lawan Allah, berarti Allah tuh ingat lawan kita. Ini kuncinya di kita semuaan. Di kita semuaan namanya udahi segala sesuatu di dalam diri kita. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu mengingat aku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Jadi ketika kita itu berzikir kepada Allah, berarti Allah itu
mengingat kita. Artinya kita tuh dinazrah oleh Allah, kita tuh dipandang oleh Allah. Nah jadi hati ini nah jangan sampai melayang. Hati kita nu gawian asal begawi apa aja, jangan sampai melayang. Selalu ingat lawan Allah. Kawa behinak alhamdulillah Allah memberi nikmat. Kawa guring janak alhamdulillah Allah memberi nikmat. Nah ketika kita ingat itu berarti Allah ingat lawan kita. Itu jadi ibadah tuh, itu namanya zikir sir ngarannya. Zikir itulah nang malaikat ini pun kada tahu nah. Malaikat rakib dan atidnya kada tahu. Yang kita ingat tan, kada ada bersuara di mulut, kada ada, hanya hati kita ingat memandang semuanya itu dari Allah. Diberi Tuhan penyakit, tetap ingat dari Allah Ta'ala penyakit itu, ingat lawan Tuhan. Nah itu dalam menjadi jadi zikir. Nah, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu bi mala'in khairun minhu. Jika dia mengingat aku di dalam berjamaah, aku mengingat dia di dalam jamaah yang lebih baik daripadanya. Artinya di mana aja kita berzikir kepada Allah selalu dinazarah oleh Allah. Wa qala alaihi salam yaqulullah ta'ala ana jalisu man zakarani. Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya lagi, aku hampir dengan orang yang mengingat aku. Nah, bila kita mengingat Allah, Allah Ta'ala dekat lawan kita. Makanya dalam sebuah hadis lain itu, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat dengan hambaku itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya ketika kita ingat Allah itu mengingat dalam kita. Mesra nikmat Allah itu di dalam diri kita. Ada mesra apa ya? Mengalir lah itu di dalam diri kita ini. Kada ada yang lain di dalam diri kita ini, semua anto nikmat Allah Ta'ala. Melihat, mendengar, merasa nyaman, merasa masam, merasa pahit, merasa manis, semuanya itu mesra perbuatan Allah Ta'ala di dalam diri kita. Wa qala alaihi salam ala unabbiukum bi khairi a'malikum azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahab wal waraq. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, aku kabarkan kepada kamu dengan sebaik-baik amal kamu dan yang paling bersih amal kamu di sisi Allah Ta'ala, dan paling tinggi derajat kamu dan paling sebaik-baik kamu ialah engkau menginfakkan hartamu baik berupa emas dan berupa perak. Nah jadi amal yang paling baik itu ialah bersedekah. Amal yang paling baik itu bawakaf, bersedekah, berinfak. Itu yang paling baik. Sembahyang baik, puasa baik, berumrah baik, berhaji baik, tetapi yang paling baik itu adalah bersedekah. Nah, kan di dalam sejadah itu ada nang dibaca guru kita hari Jumat aja depannya. Apabila ya Allah kembalikanlah aku ke bumi, dalam Quran kembalikanlah aku ke dunia. Ini orang ini meninggal. Ya Allah, ulun minta satu kesempatan lagi nah. Ulun hendak berbulik ke dunia. Ulun hendak beramal, ulun tobat menyesal. Lalu ya Allah Ta'ala, andai ikam kubulikakan ke dunia, gawian apa nak ikam gawi? Andai kubulikakan ke dunia nih, maaf baikkan supaya di akhiratnya hendak baik. Fa'as-saddaqa wa akun minas salihin, jawabannya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalah. Fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah, jawabannya.
nang orang dalam kubur nih? Jawabannya aku akan bersedekah. Artinya apa? Amalan yang paling baik adalah bersedekah. Kalau bang, bila aku boleh, aku hendak sembahyang 1000 rakaat, aku mengaji sekian khatam, aku baca salawat sekian ribu, aku hendak berumrah sekian kali, aku hendak berhaji sekian kali. Kada. Tetapi jawabannya fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Itulah mulianya orang nang bersedekah itu. Makanya cara berguru, orang yang bersedekah itu dan dimakan barang yang kita sedekahkan itu, satu suap mereka memakan, maka Allah balas pahalanya kepada orang yang bersedekah itu. Satu suap itu sebesar bersedekah gunung Uhud daripada emas. Nilai pahalanya tuh, kenalnya tuh pahala bersedekah. Ini kayak ini narutina. Ada bersedekah kan? Berapa suap kita memakan kau sebigar itu nih? Bagi 3, bagi anggap 5 suap aja. Berarti 5 biji gunung Uhud Allah beri nilai pahalanya nang menyumbang nih. Seikong aja ya 5 biji gunung Uhud, karena sebiji roti ini kawal 5 kali makan nyuap. Kali berapa nang hadir nih dan dia nang diberi. Itu genalnya nilai pahala bersedekah. Nah, makanya orang yang meninggal ketika ditanya Tuhan, amun engkau kubulikakan ke dunia, kenapa nih kamu gawi? Jawabannya fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Artinya apa? Nah, inilah tadi ya Rasulullah, yang paling baik amalan yang di sisimu itu adalah bersedekah. Karena itulah karena kada semua orang kawa bersedekah, karena berat, takutan miskin ya, kalau kada gantinya banyak keperluan lain lagi yang lebih penting lagi. Itu adalah bisikan syaitan. Lalu orang jadi kulir. Karena apa? Karena memang pahalanya kenal benar, karena ibadahnya ganjarannya luar biasa. Summa qala min antal qaw'adu wa kum fatadribu anaqahum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat, ditulungi dalam taat amal ibadah, diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat, dikumpulkan dalam surga bersama wali-wali Allah. Wa ala hazihi النبي والنبي بسير سورة الفاتحة.